baik sekali, karena yang kita mengharapkannya persalinan akan berjalan lancar tanpa komplikasi, tapi namanya kewaspadaan, hati, maksudnya itu persiapan itu harus ada. Jadi calon pendonor darah itu minimal 2 orang. Nah, minimal 2 orang itu harus ada. Karena apa? Ya kita tidak tahu yang terjadi nanti menjelang persalinan, apakah kita punya dapat komplikasi atau enggak. Jadi wajib. Nah, kemudian ya bersalin boleh di fasilitas kesehatan yang menurut kakak-kakak nyaman di mana. Jangan berdasarkan oleh pendapat tetangga, pendapat saudara, jangan. Jadi kakak misalnya nyamannya di dokter tempat kakak melakukan pemeriksaan kehamilan, ya sok boleh gitu. Atau mungkin di bidan praktek mandiri di terdekat gitu kan, karena mungkin efisien lebih dekat dengan rumah, itu nggak masalah gitu. Asal indikasinya adalah melakukan persalinan sesuai indikasi. Misalnya nih kehamilannya berlangsung dengan normal, tidak ada komplikasi, ya memang diperbolehkan persalinan normal, ya boleh ke bidan, boleh ke puskesmas bersalin, atau mau ke dokter juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya nih kehamilannya terjadi komplikasi atau indikasi yang mengharuskan kakak-kakak untuk melakukan persalinan bukan normal atau mungkin sesar, itu juga kita harus ikuti. Jangan sampai hanya karena kita takut operasi atau mungkin karena pandangan kita baik-baik aja, kok kayaknya normal-normal aja karena menurut kita kan, padahal untuk pemeriksaannya mungkin dokter atau bidan sudah menyatakan ini akan beresiko kalau kita normal. Saran saya ikuti aja petugas kesehatannya, karena apapun yang disarankan oleh petugas kesehatan insya Allah yang terbaik buat kita. Jangan sampai terjadi, ini sudah beberapa kasus bahwa ibunya disarankan untuk SC, ternyata tidak diindahkan, malah pergi ke bidan praktek mandiri untuk melakukan persalinan, terjadi persalinan yang tidak lancar atau partus macet kalau kita bilang, yang ada beresiko akhirnya bayinya tidak terselamatkan, yaitu karena tidak mengindahkan anjuran petugas kesehatan untuk memberikan solusi untuk persalinannya, dia bolehnya normal atau SC gitu. Itu akan jadi pelajaran juga, karena kalau sudah terjadi kasus kematian bayi, itu yang diaudit bukan hanya petugas bidannya, bidan kelurahan, puskesmas wilayah kerjanya, bahkan satu kota Tanjung Pinang yang akan menjadi sorotan gitu. Jadi kasus kematian bayi itu sangat menjadi ibaratnya KLB, kejadian luar biasa yang itu sangat kita hindari. Kalau gitu kalau bisa jangan sampai. Nah, untuk salah satu upayanya adalah memberikan kesadaran kepada orang tua, calon orang tua, untuk ibu dan ayahnya, yaitu untuk sadar akan kesehatannya. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk normal, ya kita ikuti saja gitu. Jangan dipaksa untuk normal juga gitu, karena resikonya banyak.